Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti Talk Chat with Guru IPS seri 2 dengan tema RPP IPS dalam memasuki masa new normal, materi esensial, struktur dan solusi aplikatif. Nah, pasca Talk Chat tersebut banyak permintaan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari Guru IPS untuk diminta untuk dibuatkan tutorial dalam penggunaan aplikasi sederhana RPP Darurat 2020. Baik, sebelum kita mencoba atau menjelaskan tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube kami. Baik, pertama-tama silakan Bapak Ibu sekalian membuka aplikasi sederhana RPP Darurat 2020 yang versinya sudah dikompres dalam versi RAR. Kemudian silahkan Bapak Ibu ekstrak. Nah, ekstraknya dijadikan dalam satu folder Bapak Ibu. Kemudian buka foldernya. Nah, sebelum Bapak Ibu mencetak RPP atau menggunakan RPP-nya, terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian membuka database RPP dalam bentuk Excel yang pertama ini. Silakan dibuka. Baik, untuk yang langkah selanjutnya setelah kita sudah membuka database RPP kelas 7 ini yang saya contohkan, setelah Bapak Ibu di sini adalah ada form isian format RPP, kemudian dimulai dari data, biasanya ini berada pada header, dimulai dari nama sekolah, kemudian yang ini isian pada foldernya atau kaki RPP biasanya. Nah, kemudian ada juga mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran, dan tanggal peta dan tanggal RPP. Baik, selanjutnya, nah di sini pada nomor RPP, kemudian ini kami sediakan sampai untuk materi RPP di sini atau submaterinya bisa diisi sesuai kebutuhan. Saya contohkan misalnya untuk RPP yang pada materi saya pertama itu pada submateri konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ini bisa diisi A atau tanpa diisi seperti ini. Kemudian alokasi waktu sesuaikan karena bisa diisi dengan istilah sesi karena RPP ini digunakan untuk 2 kali pertemuan, sehingga saya membiasakan untuk menuliskan istilah dengan versi. Baik, sekedar informasi Bapak Ibu, jenis RPP ini format ini tidak kemudian saya ciptakan sendiri. Saya banyak berliterasi dari beberapa macam RPP, maka kemudian yang saya sampaikan sebelumnya yaitu saya mengadopsi sistem ATL, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, kalau contoh format database ini Bapak Ibu, saya copy atau saya adopsi dari aplikasi Pak Sukani
sehingga ada catatan-catatan yang belum saya hapus di dalamnya, yang berasal dari aplikasi Pak Sukani tadi. Baik, kemudian diisi indikator, bisa untuk kemudian diisi indikator. Untuk mengisi indikator di sini, indikator di sini menjelaskan atau bisa diisi dari yang bisa disesuaikan. Ini opsional. Di sini, maka kalau saya biasanya untuk menghemat maka saya jadikan beberapa indikator saya jadikan satu, tujuannya untuk nanti diisi di tujuan pembelajaran. Kemudian input isi materi di sini atau tengah atau badan RPP apabila berbeda dengan isinya, maka atau materi pokoknya bisa di sini. Contoh, saya ambil konsep ruang. Saya kopikan. Seperti ini pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang serta syarat terjadinya interaksi. Ini disajikan dalam 2 pertemuan atau 1 sesi. Baik. Kemudian selanjutnya peta Indonesia sampai pada materi bab 2 tentang interaksi sosial dan laporan sosial. Saya copy semua. Saya sebelumnya sudah mengkopikan, membuatkan. Kemudian saya seperti ini. Disimpan. Setelah terisi semua kolom-kolomnya, untuk jumlahnya terserah Bapak Ibu sekalian mau diisi berapa, dan kalau sudah selesai di save, disimpan, kemudian tutup. Kalian menuju ke bagian RPP IPS yang untuk dicetak dalam bentuk versi dokumen. Ketika muncul tampilan peringatan seperti ini, kita klik yes terlebih dahulu. Yes. Nah, ini sudah bisa keluar. Nah, apabila RPP ini Bapak Ibu ingin tahu bagaimana isi dan rumusnya, kita menuju ke MyLink. Nah, itu ada preview result, itu Bapak Ibu diklik. Nah, di situ ada rumus-rumus yang sudah contoh nama sekolah yang sudah disesuaikan dengan database yang ada di Excel. Kemudian materi, mata pelajaran, kelas, alokasi, dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini jangan sampai terhapus, jangan sampai dihapus. Nah, ini kemudian untuk model pembelajarannya yang kita masukkan berada di tujuan pembelajaran. Nah, ini jangan bisa diganti, yang kemudian nanti pada sintaksnya Bapak Ibu bisa edit kembali atau sesuaikan kembali. Nah, tapi jangan sampai menghapus atau menghapus rumusnya. Rumusnya ada di sini untuk titipan materi. Nah, ini ada rumus juga lagi. Kemudian untuk pembelajarannya yang seperti disampaikan sebelumnya, kita tidak mungkin bisa menjalankan kondisi seperti ini sintaks penuh, sehingga saya memberikan sedikit model pembelajaran problem based learning, namun juga disisipkan atau mengkombinasikan dengan materi atau metode lainnya. Nah, setelah itu
Baik, karena tadi sampai pada 7 submateri pokok, maka Bapak Ibu bisa klik next atau klik selanjutnya pada panah atau next recordnya pada panah ke kanannya. Nah, ini bisa langsung dicetak. Nah, ini tampilannya kurang bagus. Nah, di sini bisa dinaikkan atau diturunkan dengan mengatur page layoutnya, mengatur orientasinya. Baik, di sini saya contohkan, saya bisa menggunakan masih A4, kemudian layoutnya kita, page setupnya kita ganti. Baik, seperti atasnya misalnya, bawahnya misalnya kita menggunakan 0,5 misalnya, 0,5 cm saja untuk menghemat atau mencoba pas satu lembar saja, misalnya menghemat kertas. Dan seperti ini. Dan baik, masih belum. Jadi baiknya juga masih ganti 0,5. Nah, ini belum juga ternyata. Baik, berarti kita pakai ketat paper, jenis paper yang lebih besar, yaitu menggunakan folio dengan lebar 21,5 dan panjang sekitar 33 cm. Ini akan pas sekali, bisa disesuaikan. Apabila ingin agak ke bawah, enter ini, kemudian kita bisa tinggal print. Baik, namun apabila Bapak Ibu menemukan ketika membuka aplikasi ini ternyata datanya tidak ada, kosong, Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan mengambil database-nya lagi dengan cara select recipient dan use existing list, sampai menuju akan tampil pada jendela seperti ini. Kemudian dicari data di mana Bapak Ibu copy atau menyimpan database-nya. Nah, kemudian klik database, open, pilih yang format database. Oke. Baik. Ini sudah muncul, nanti akan muncul untuk sampai pada materi-materi yang sesuai. Baik, saya kira itu. Kalau ingin melihat menunjukkan hasilnya, tinggal klik review. Baik, karena tadi sampai pada 7 submateri pokok, maka Bapak Ibu bisa klik next atau klik selanjutnya pada panah atau next recordnya pada panah di kanannya. Nah, ini bisa langsung dicetak. Nah, ini tampilannya kurang bagus. Nah, di sini bisa dinaikkan atau diturunkan dengan mengatur page layoutnya, mengatur orientasinya. Baik, di sini saya contohkan, saya bisa menggunakan masih A4